still resound through the legacy of a timeless hymn. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari kitab Roma pasal 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian firman Tuhan. Laksanakan panggilan Tuhan. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kalau kita salah potong rambut, kita akan menyesal 1 hingga 3 bulan. Karena kita menunggu rambut tumbuh kembali. Kalau kita salah memilih pasangan, kita akan menyesal seumur hidup. Karena kita sudah terikat oleh janji kepada Tuhan bahwa tidak akan bercerai kecuali dipisahkan kematian. Inilah yang sering terjadi bagi kita manusia. Namun kalau kita salah memilih iman, kita menyesal selamanya. Karena kita akan binasa, tidak memperoleh hidup yang kekal. Manusia boleh menyesal karena pilihannya yang salah itu adalah realita. Ini karena disebabkan oleh keputusannya yang memang penuh dengan kelemahan. Dan daya analisa pikirannya pun terbatas. Manusia suka melihat apa yang nyata di hadapannya. Namun lain halnya dengan Tuhan. Ia memiliki kemampuan yang maha dahsyat. Pikirannya tak terselami. Sebab dikatakan dalam firman-Nya, Allah tidak menyesal memilih kita manusia walaupun kita sering berbuat salah dan bahkan mendukakan hati Tuhan. Sudah berapa banyak kita membuat Tuhan kita itu berduka hanya karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dengan kata lain, dosa yang sudah kita lakukan. Dalam hitungan hari, minggu, bulan, bahkan tahun, kita tidak dapat menghitung kesalahan kita. Namun apakah Allah menyesal sudah memilih kita dan menyesal memberikan kasih karunia kepada kita? Jawabannya tidak. Tuhan tidak menyesali atas segala pilihan atau keputusannya. Itu nyata dalam firman Tuhan hari ini. Segala yang sudah dikaruniakan Tuhan dan yang telah dipanggilnya, Tuhan tidak pernah ditarik kembali. Kita sudah diberikan kasih karunia dari Tuhan, dan kita memiliki tugas panggilan masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi, dan lain sebagainya. Di dalam tugas panggilan tersebut, manusia diharapkan dapat melayani Tuhan. Saudaraku, kita diminta untuk melayani Tuhan melalui profesi kita. Untuk segala yang kita lakukan, baik di gereja, di keluarga, ataupun di tempat kita bekerja, mari kita lakukan semuanya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan telah memilih dan memanggil kita melalui kasih karunia dan panggilannya.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami memiliki Allah yang sungguh mengasihi kami dengan segala keberadaan kami, di mana Engkau sudah memberikan kasih karunia kepada kami dan sudah memanggil kami untuk menjadi kawan sekerjamu. Bahkan Engkau menjadikan kami sebagai sahabat. Ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami semakin menyadari akan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami, dengan berbagai profesi kami yang berbeda-beda. Tuhan sudah memberikan kami berkat untuk boleh kami juga membagikannya kepada sesama kami, melalui pelayanan kami kepada sesama. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan tugas panggilan itu. Ya Tuhan, agar kami tidak menyanyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa saat ini buat saudara kami seiman yang mungkin saat ini masih terganggu dalam beribadah oleh orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran kerajaan-Mu di dunia ini. Biarlah Engkau yang melindungi, memberikan kekuatan supaya mereka setia dalam imannya, dalam segala keadaan yang sedang dialami mereka. Kiranya mereka selalu berdiri teguh untuk mau bertahan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati negara kami ini, berkati juga pemerintah negara kami, agar mereka memimpin dengan bijaksana di hadapan-Mu. Tuhan, tetaplah selalu keadilan selalu terjaga di negara kami ini. Kami serahkan hidup kami hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti, ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan itulah yang menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Shalom, Horas, Amang dan Inang, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, beserta seluruh pengumuman kategorial, Inang Pendeta Resort, dan Amang Pendeta Fungsional. Amang dan Inang Parhalado yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudara-saudari yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 12901450871 atas nama Doharman Simangunsong, QQ, Panitia HKBP Kramat Jati. Kami ulangi, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening
00 145 08713 atas nama Doharman Simangunsong QQ Panitia HKBP Kramat Jati. Adapun dana yang terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin Huria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja. Besar harapan kami sebagai Panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan yang Amang, Inang, dan saudara berikan, kami ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Horas.